Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang cukup spesial, bincang budaya dan seni. Terutama hari ini kan menjelang tahun-tahun pemilu ini biasanya orang ini banyak yang terprovokasi, panas terhadap keadaan. Nah, ini kan perlu disegarkan kembali. Biasanya seniman-seniman ini membawakan sebuah suasana untuk mendinginkan keadaan yang ada di masyarakat. Nah, kita telah kedatangan tamu Ki Cokro, Ya. sekaligus sebagai seorang praktisi seni budaya. Assalamualaikum Ki Cokro. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Amin, sehat. Alhamdulillah. Hari ini cuacanya cukup panas. Iya, panas. Apalagi ini menjelang tahun-tahun politik, ini lebih panas lagi. Iya. Anda ini sebagai seorang praktisi seni dan budaya ini bisa diceritakan sedikit kelas baliknya. Mengenai kehangatan sing di Sebelum cerita nih, ada sedikit yang menarik dari tampilan beliau ini. Ini kok ada. Iya, ini iya. batu akiknya besar-besar sekali ini. Kenapa Iya. ini? Ya ini Raden Djoko Singong, ya, ya. bukan itu Bukan. asosiaris saja ini, pelengkap. Ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit kelas baliknya terkait praktisi seni dan budaya. Ya. Aspeknya yaitu mengenai seni budaya itu, dalam kita merangkai seni budaya itu kita pamerkan, kita tunjukkan pada masyarakat bahwa kita tuh bisa untuk berseni maupun berbudaya. Seni budaya itu kita tunjukkan, inilah hasil produk dari kita tunjukkan pada masyarakat, seperti itu. Dari masyarakat kembali ke masyarakat, ya disuguhkan lah istilahnya. Ya. Berarti bisa dikatakan seni dan budaya, terutama adat tradisi ini juga merupakan cikal bakal lahir dari masyarakat sendiri, untuk kreativitas ya berarti ya. Jadi suguhan yang dilahirkan oleh masyarakat dan kemudian dipertunjukkan dan dipertontonkan kembali. Sebelum menginjak ke tema selanjutnya, saya bisa bertanya sedikit ya? Monggo. Pak Cokro ini atau Ki Cokro ini sebenarnya profesinya sebagai apa ini? Ya kita ya orang seni budaya lah. Ya, seniman budaya, kita dikatakan seperti itu. Itu seniman apa? Seniman dalam budaya apa? Atau punya sanggar atau apa? Kalau sanggar belum punya, kita masih gabung-gabung di situ. Nah, itu yang saat ini kita geluti mengenai jaranan. Jaranan atau samboyo itu, seperti itu. Apa ada sebuah perbedaan sedikit ya antara samboyo dan reok? Padahal ini kan sejatinya sama. Tapi kalau reok ini kan identiknya mesti Ponorogo. Apa bedanya? Nah, kalau kalau reok itu kata pakai dadak merak, itu seperti itu, atau bujang ganong itu. Kalau jaranan itu kan dan di situ peralatannya pun disuguhkan itu hanya kenong dan kalau reoknya kenong, kendang, trompet sama gong itu aja. Kalau di jaranan itu pakai balungan atau katakanlah saron, demung, itu tambahannya itu, dan bisa dikreasi lain mengenai angklung dan lain sebagainya itu. Berarti lebih kompleks, lebih banyak. Itu seperti itu. Bisa dikatakan ini reok secara alat atau yang dibawa alat musiknya ini lebih sederhana. Gending-gendingnya itu ngikuti trompet saja kalau reok itu. Kalau di jaranan itu pakai wilan atau demung, saron itu musiknya. Bisa ceritakan sedikit ya terkait jaranan, kan biasanya orang-orang menganggap stereotipnya di luar sana, pasti tawuran nih. Nah, ini kenapa ini? Apa karena memang segresi penonton terhadap jaranan ini banyak yang tidak suka, atau ada orang di luar yang memang sengaja membubarkan jaranan karena tidak suka ini, atau bagaimana? Nah, itu kalau jaranan itu ya seninya tuh bagus ya, orang-orang tuh suka. Itu dari sisi lain ya dari nom-noman sing anu itu
terkadang itu musuhan atau katakanlah udah ada dendam pribadi yang dari rumah dibawa ke hiburan itu ada. Nah, satu itu, keduanya masalah minuman, Mas. Mengenai minuman itu tadi, minum-minum itu mabuk ya itu bikin ulah seperti itu, tawuran gitu tadi. Nah, jadi penonton jadi sasaran seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Enggak ada masalah, bukan enggak ada masalah, enggak ada masalah. Memang dari orang luar yang sengaja untuk bikin ribut. Nah, ada juga saya kadang ini diceritani, di apa namanya bisiki oleh teman-teman sebaya ini, cepaplok ya, apa istilahnya apa? Barongan. Nah ini kalau disiuli, ini kok bisa langsung lari ke arah penonton yang menyiuli terus langsung dikabur, gimana ceritanya? Ya itu tinggal persepsi orang-orang tersebut ya. Kadang itu ya memang niatnya menggoda ya, seperti apa? Itu ciri khas atau karena Sruwiti itu Melayu, godak sana sini itu seperti itu. Sebetulnya tuh nggak ada, nggak ada nganu Sruwiti itu Melayu tuh nggak ada sebetulnya. Demite kok apa yo dolanan seperti itu lah gitu. Demit biasa Sruwiti-Sruwitan nggak ada masalah. Itu seperti itu. Berarti itu oknum ya? Yang memang memanfaatkan keadaan terus kemudian karena ada pengetahuan yang seperti itu di masyarakat akhirnya dijadikan sebagai bagian untuk apa ya? Ya karena menjadi hal yang lumrah akhirnya dijadikan sebagai sekalian ngantemi wong. Iya. Karena kan musiknya rancak. Musiknya rancak sekali dan riang, membawa semangat terus tuh. Jaranan tuh nggak ada jaranan lemah tuh. Musiknya tuh heboh keras. Tapi kan berarti membolehkan tindak kekerasan ya. Itu hanya sekedar oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, tadi berkaitan dengan apa namanya siul-siulan seperti ini. Kadang juga barongan ini kalau tangannya seperti ini. Ditawe-tawekan nih seperti apa namanya kepala barongan ini semuanya bisa langsung mengarah ke atas ini. Apa ya? Artinya apa? Apa memiliki makna tersendiri atau seperti apa ya? Nah, karena itu sebuah tantangan, Mas. Tantangan ikut ini kan nunjukkan barongan itu ngangkat semua. Ya, ini tawe-tawenya seolah-olah suruh maju sini. Itu loh, nawe-nawe seperti itu. Respon. Merespon seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan pemain barong atau pemain jaranan ini juga berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat, kepada penonton terutama. Tapi cara berkomunikasinya mereka itu melalui gerakan-gerakan. Tapi kan kadang orang yang tidak paham seperti ini kan menganggap, ini lucake barong ini arepe ndandani gitu ya. Apalagi kalau bantengan itu udah serem-seremnya lagi itu. Kalau sudah barong atau banteng itu tempuk, waduh heboh sekali itu penonton. Masa musiknya selalu rancak sekali, riang, serem gitu loh. Terbawa di situ mungkin orang mabuk bagaimana yang ngikuti pada musik itu penontonnya itu tadi bikin heboh itu tadi. Itu. Terus ada lagi nih stereotipnya orang-orang apa namanya pemain jaranan. Biasanya selalu identik dengan minuman keras. Nah, ini bisa diceritakan sedikit. Nah, itu kalau minuman keras itu sebenarnya es batu ya. Kalau mana minuman keras itu dari oknum-oknum tertentu, dari anak-anak sendiri sebetulnya nggak pede lah, aku nggak ngombe nggak pede. Terkadang seperti itu. Pemain juga saya baunya itu tadi nggak pede. Jadi bukan karena kesurupan, jadi karena minuman itu. Penontonnya seperti itu juga. Penontonnya mabuke di luar sana bawa ke hiburan ya itu tidak terkontrol tadi Mas. Akhirnya sampai menimbulkan kericuan. Sebetulnya Padahal seringkali bapak-bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas ketika melakukan apa namanya sosialisasi sebelum acara itu kan dijauhi dari huru-hara dan juga minum-minuman keras. Karena madorotnya ini atau apa namanya efek negatif yang ditimbulkan ini kan sampai seperti itu. Bahkan tidak jarang juga kejadian-kejadian yang semacam ini menimbulkan korban jiwa kan ini ya menjadi sebuah stigma yang buruk terhadap apa namanya nama seni baik dari jaranan. Pelaku jaranan ini kan kasihan juga. Sampai-sampai dilarang untuk main malam. Sekarang kan main siang semua. Oh begitu ya?
main siang semua. Main malam tuh nggak bisa sekarang daerah. Kesannya jaranan main siang ini nggak ada sakralnya ya. Makanya itu iya kurang gereng ya itu. Memang seperti itu ya, mau diapakan lagi, sudah mau ngikuti aturan aja Mas. Seperti itu. Nah, bicara mengenai jaranan kan ada satu tokoh sentral ketika pentas mulai dari awal sampai akhir. Bopo ya? Bopo, atau apa sebutannya? Ya ini Bopo lah. Sebenarnya Bopo ini fungsinya di sini apa ini sebenarnya? Apa sekedar tambah-tambahan atau memang beliau ini memiliki fungsi tertentu di apa namanya ritual dari itu? Selain dia ritualnya sebagai pengendali, istilahnya pengendali jaranan seperti itu, sebagai pemainnya itu pengendali jaranan itu, Boponya lah yang memberikan arahan kemana-kemana itu. Dan itu pun istilahnya yang nambani menyelesaikan masalahnya itu Boponya itu tadi Mas. Atau kalau bahasa sepak bola ini wasit. Wasit, nggih. Biar sing nuturi ya, nggih. Nggih, offside, nggak sampai keluar jalur. Nggih. Terus ada lagi nih, kadang di tengah perjalanan atau waktu pentas ini ada penonton yang tiba-tiba kerasukan terus sampai ke tengah arena. Terus berbaur sama teman-teman yang apa namanya pemain jaranan sampai dadi, itu bagaimana ini? Itu dua alternatif Mas. Kadang itu digawi-gawi juga bisa, mau bikin olah juga bisa. Nah keduanya itu Boponya itu memang ya kerasukan itu dari mana menyebar. Istilahnya anunya itu menyebar. Makanya kutuk dupo itu kemelun di mana-mana itu bisa merasuk kemana-mana itu. Siapa yang ngisap lah itu bisa itu. Istilahnya corong anu ngesetrum Mas. Gitu. Seperti itu. Berarti oknum-oknum seperti ini bisa dikatakan juga mencari sensasi. Nggih, leres nggih. Karena tidak ada tim atau orang yang semacam ini ingin gabung ke klub jaranan karena diwadahi. Akhirnya seperti itu. Untuk memuaskan nafsunya seperti itu ya. Nggih. Betul. Wong karep bondo kuping karo motor kaya bikin olah gitu loh maksud saya. Gare lungguh. Lah nggih. Wong tanggapno ya regane ya rada lumayan larang lho kaya bikin olah gitu loh Mas. Kasihan yang nanggap itu. Padahal ikan melok bayar. Nggih. Berkaitan dengan jaranan ini kan memang luar biasa ya. Ada sejarah yang memang harus dilestarikan oleh apa namanya terutama para pemangku kebijakan karena ini merupakan warisan dari nenek moyang kita. Orang-orang Jawa dulu bagaimana orang-orang untuk mempertahankan tradisinya dari nenek moyang kita sampai saat ini untuk mengenalkan kita supaya inilah karakternya orang Jawa sebenarnya seperti ini. Salah satunya melalui jaranan. Bisa diceritakan sedikit terkait fenomena jaranan yang ada di khususnya Kabupaten Nganjuk ini seperti apa perkembangannya? Nah, non sewu untuk perkembangan untuk Nganjuk sebetulnya sudah bagus ya, berhubung ada non sewu aja adanya COVID itu vakum untuk 2 tahun Mas. Kita tuh masih vakum 2 tahun lagi, beranjak lagi agak susah ya itu habis itu ya sekarang tuh kolaborasi sama Elektun sama jaranannya itu kita padukan menjadi satu, meningkatnya di situ. Dan biasanya sekarang tuh reog dimasukkan, dadak meraknya dimasukkan juga di jaranan bencek agreng gitu seperti itu. Kolaborasi seperti itu dari penyanyi maupun campur sarinya juga seperti itu, bencek menambah ramainya suasana Mas. Ngoten niku. Niku ramainya suasana. Nah, ini juga ada sedikit yang menarik. Banyak orang-orang yang terutama di desa-desa yang jauh dari pusat keramaian dan pusat perkotaan ini kalau mendengarkan lantunan musik dari jaranan ini langsung lari, langsung masuk ke kerumunan. Ini kan menjadi fenomena-fenomena yang luar biasa. Gimana tanggapannya? Ya memang jaranan itu tidak lepas dari hatine masyarakat. Seneng masalah ngrungokne trompet, kendang itu dan lagu-lagunya seperti itu. Dan dia tuh kok gayeng tuh. Wong tayub aja agak kendu sekarang itu. Itu. Musiknya tuh rancak gitu loh. Rame dan itu.
kadang tuh biasa membaur suasana seperti itu, seneng putuku saya sendiri ya, seneng ya, anak kecil-kecil seneng, sampai saya belikan cepaplokan sama jaranan itu ya, minta dia tuh, minta sendiri, nongleng itu, nah itu tahu, geraknya pun ngikuti, pecut pun juga gitu, ingatan Mas. Misalkan dari teman-teman, terutama anak-anak kecil yang ingin belajar tari jaranan, mau kemana ini? Belajarnya mau kemana? Maksudnya untuk mencari tempat untuk latihan ini di mana? Saat sekarang belum ada sanggar tertentu untuk melatih jaranan, ya maunya di grup-grup yang sudah jadi tadi. Grupnya sudah jadi, di situ gabung, di situ diajarin Mas. Seperti itu. Karena di grup sendiri kan sudah tahu solahnya, jogetnya tahu, nah nanti diwarai lah istilahnya itu. Akhirnya jadi anak buah mencari itu aja. Untuk katakanlah jenengan kok sanggar belum. Kita sudah pernah mau mendirikan sama Ki Lukman tuh pernah dulu tuh, pernah. Ya itu suasana tidak memungkinkan, ya itu enggak jadi juga itu. Entah untuk berikutnya entah kurang tahu itu. Ya, jelas sanggar atau tempat latihan itu ada ya. Ada, tempat terutama di Nganjuk itu banyak. Ya itu yang punya handle-nya sendiri seperti ada Tronggo Bimo, ada sendiri Satrio Mudo, ada sendiri dari grup-grup lain yang punya nama itu tadi, mungkin ikut bergabung di situ Mas. Kalau ingin latihan ikut di situ dulu. Kalau misalkan teman-teman ingin nanggap jaranan, mendatangkan acara entah itu nikahan, sunatan atau apa, nah, biasanya budget untuk mengundang seperti itu apakah mahal? Kadang teman-teman yang di akhirnya nggak jadi nanggap.